Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitah Inayah. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara, dengan nomor NIM 24220037. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Arab. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang maf'ul bih. Nah, apa sih maf'ul bih itu? Nah, jadi maf'ul bih adalah isim yang menjadi objek dari pelaku, atau yang bisa kita sebut sebagai ketika seseorang melakukan pekerjaan atau perbuatan, maka hasil dari pekerjaan atau perbuatan itu kita sebut sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab yaitu maf'ul bih. Nah, kembali kita ke bahasa Arab, bahwa satu kalimat itu terdiri dari fi'il yaitu pekerjaannya, kemudian ada fa'il yaitu pelakunya, dan di sini kita akan membahas tentang maf'ul bihnya atau maf'ulnya yang disebut sebagai objeknya. Nah, kita ambil contohnya dari lafaz kataba thalibu ad-darsa, yang dimana artinya seorang mahasiswa telah menulis pelajaran. Nah, kita kembali kepada kalimat sebelumnya, yaitu ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Di mana letaknya kalimat fi'il, kemudian di mana letaknya kalimat fa'il, dan di mana letaknya kalimat maf'ul bih. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa fi'il yaitu ada pekerjaan, fa'il yaitu adalah si pelaku, dan maf'ul bih adalah objek. Nah, kini kita tulis bahwa kataba itu sebagai pekerjaan atau fi'il, di mana artinya yaitu menulis. Kemudian ada fa'il, kita tulis sebagai at-thalibu sebagai fa'il. Karena apa? Karena di situ artinya adalah seorang mahasiswa atau seseorang yang mengerjakan menulis itu. Dan yang terakhir ada maf'ul bih, di mana dia sebagai objek yaitu pelajaran, hasil yang dikerjakan oleh mahasiswa itu atau seorang pelajar, yaitu suatu pelajaran. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian maf'ul bih, kemudian kedudukan maf'ul bih. Kita juga akan membahas tentang ciri-ciri maf'ul bih. Yang pertama yaitu berharokat fathah pada akhir kata atau pada akhir kalimat ketika kedudukannya menjadi mufrad. Nah, yaitu atau tunggal ya. Kita ketahui ya bahwa mufrad itu adalah satu atau tunggal. Dicontohkan sebagai lafaz ro'aitul muslima. Ro'aitu fi'il dan fa'il. Kenapa dikatakan fi'il fa'il? Karena di situ fa'ilnya berbentuk domir atau tidak terlihat atau goib, yaitu tunya itu adalah aku artinya. Kemudian al-muslimah yaitu seorang muslim. Jadi, ro'aitul muslimah artinya adalah aku telah melihat seorang muslim. Ciri yang kedua yaitu diakhiri dengan huruf ya dan nun ketika dalam keadaan musanna atau dual. Kemudian kita contohkan di sini seperti ro'aitul muslimaini, ro'aitu al-muslimaini. Ro'aitu kedudukannya sebagai fi'il dan fa'il, kemudian al-muslimaini yaitu sebagai maf'ul bih. Tapi di sini berbeda karena kedudukannya menjadi musanna, dalam keadaan musanna ditambahkan ya dan nun. Berbeda dengan yang tadi, itu kedudukannya mufrad atau tunggal, tetapi kalau sekarang yaitu al-muslimaini itu ada dua seorang muslim. Nah, jadi ciri yang ketiga yaitu diakhiri dengan huruf ya dan nun ketika kedudukannya atau dalam keadaan jama mudzakkar salim. Sama seperti ciri yang kedua yaitu ketika diakhiri dengan huruf ya dan nun tetapi kedudukannya berbeda, bahwa ciri yang kedua yaitu menjadi musannah dan ciri yang ketiga yaitu menjadi jama mudzakkar salim. Kita contohkan lafaz seperti ro'aitu al-muslimina. Ro'aitu fi'il fa'il, al-muslimina jama mudzakkar salim yang kedudukan menjadi maf'ul bih. Dan ciri yang keempat yaitu diakhiri dengan huruf alif dan ta
yang diharokati kasroh jika kedudukannya menjadi jama muannas salim. Kita contohkan lafaz seperti lafaz ro'aitu al-muslimati. Ro'aitu kedudukannya menjadi fi'il dan fa'il, dan al-muslimati itu menjadi maf'ul bih. Namun dia kalimatnya adalah kalimat jama muannas salim. Oke teman-teman, kita harus ingat kembali ya bahwa maf'ul bih itu adalah mansubatil asma'i. Itu beberapa kalimat isim yang dinasabkan itu ada banyak ya. Nah, salah satunya itu adalah maf'ul bih. Nah, i'rab maf'ul bih itu ketika fathah, maka dia kedudukannya menjadi isim mufrad atau tunggal. Kemudian ketika kedatangan ia dan nun, dia berkedudukan sebagai musannah atau jama mudzakkar salim. Dan yang terakhir yaitu berharokat kasroh ketika kedudukannya menjadi jama muannas salim. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa penjelasan yang saya sampaikan ini saya ambil referensinya dari kitab Al-Jurumiyah, di mana di dalam kitab Jurumiyah itu menjelaskan bahwa al-maf'ulu bihi wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang artinya yaitu suatu kalimat isim di mana ketika kedatangan atau ketempelan suatu kalimat fi'il ataupun fa'il. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwa kedudukan maf'ul bih itu ketika setelah fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul bih. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.